Terima kasih. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Bagaimana hari ini? Sudah segar kembali setelah semalam istirahat? Saya berharap kita bisa bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan juga fisik kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan dan juga boleh mempermuliakan nama Tuhan melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, melalui apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, kalau tadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari lagu yang judulnya Jaminan Mulia. Kalian tahu lagu itu dicipta oleh siapa? Lagu itu dicipta oleh seorang yang bernama Fanny Crosby. Kalian tahu Fanny Crosby itu siapa? Fanny Crosby itu adalah seorang wanita yang buta. Jadi, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam pujian-pujian yang kita nyanyikan, kemudian kita menemukan nama Fanny Crosby, maka kita bisa menemukan bahwa dia adalah bukan orang seperti kebanyakan kita. Dia adalah orang yang buta. Dia adalah orang yang tidak bisa melihat. Tetapi kita bisa melihat ya bagaimana dia, meskipun dia itu buta, dia memiliki hati yang begitu mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lagu-lagu yang dia ciptakan itu lagu-lagu yang begitu luar biasa. Sampai ratusan tahun kita masih bisa menyanyikannya. Dan kita bisa mendapatkan berkat dari pujian, dari lagu-lagu, dari teks-teks, dari not-not yang dia tuliskan. Begitu luar biasa sekali. Sehingga adik-adik, saudara-saudara sekalian, kalau kita yang mempunyai kelengkapan yang diberikan oleh Tuhan, anugerah kelengkapan fisik yang begitu lengkap gitu ya, kita seharusnya bisa mempermuliakan nama Tuhan, memberikan yang baik kepada Tuhan. Maka adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan masuk di dalam sesi yang kelima. Sesi yang kelima kita pada hari ini kita akan membicarakan tentang tema, yaitu tentang isu-isu tentang pekerjaan Roh Kudus abad ke-21. Ini yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini. Jadi, adik-adik, saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah mengikuti dari sejak hari pertama sampai dengan hari ini, maka kita seharusnya bersyukur sekali kepada Tuhan karena kita bisa melihat, kita diperlengkapi dengan berbagai macam hal yang begitu penting tentang Roh Kudus ini. Kita dari sejak awal kita bisa mendengarkan bagaimana di sesi pertama, sesi kedua, Pendeta Tommy memberitakan kebenaran kepada kita tentang apa, antara lain tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, konsep yang begitu penting dipaparkan di sana. Kita bisa mendapati bagaimana konsep Allah Tritunggal itu bisa kita mengerti. Dan di dalam konsep Allah Tritunggal itu kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah Tritunggal itu. Jadi Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, Roh Kudus itu bukan sekedar power, Roh Kudus itu bukan sekedar kekuatan, tapi Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, berbicara isu-isu pekerjaan Roh Kudus pada abad 21, maka kita tidak dapat dilepaskan dari pengertian yang benar ini. Saya sendiri dulu waktu saya ikut katekesasi, bukan di gereja saya sekarang, tetapi di gereja saya sebelumnya, maka saya diajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah sekedar kuasa, sekedar power, sekedar kekuatan, dan bukan pribadi. Tetapi puji Tuhan, pada waktu itu orang tua saya, papa saya, membaca buku katekesasi saya. Dia melihat bahwa dikatakan di dalam buku katekesasi itu Roh Kudus sekedar kekuatan, sekedar power. Maka dia protes, papa saya protes kepada pendetanya, kemudian akhirnya buku itu diganti. Itu dulu waktu saya di gereja sebelumnya. Maka hari ini kita mendapati isu seperti itu, hal tentang itu pun masih sangat relevan, masih banyak diajarkan kepada kita saat ini.
ajaran yang tidak tepat seperti itu. Tetapi puji Tuhan, kita bisa mendengarkan pada hari pertama, pada hari kedua kemarin, kita mendapati satu kejelasan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah Tritunggal itu. Kemudian kita juga bisa mendapatkan satu pengajaran bahwa Pak Tommy juga di hari pertama mengajarkan bahwa jangan takut untuk menguji roh. Apakah benar roh tersebut berasal dari Allah? Berdasarkan apa kita mengujinya? Berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab yang kita miliki. Kemarin kita juga sudah mendengarkan tentang pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Maka kalau kita masih ingat, kemarin kita mempelajari pekerjaan pertama, pekerjaan utama apakah yang Roh Kudus karya di dalam kehidupan kita. Yaitu pekerjaan utama, pekerjaan pertama yang begitu penting, yang Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita adalah membuat kita bertobat, menginsafkan dunia akan dosa. Kita orang yang berdosa, tetapi kita seringkali tidak mengakui dosa kita. Kita bahkan berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Kemudian siapakah yang memberikan kepada kita satu kepekaan, satu kesadaran bahwa saya adalah orang berdosa. Saya tidak mungkin menyelamatkan diri saya sendiri. Siapa yang memberikan kesadaran tersebut? Jawabannya adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri kita untuk menyadarkan kita, untuk kita bertobat dan menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kemarin kita juga mendengarkan dari Kak Anis bagaimana pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus tersebut, karya Roh Kudus di dalam kehidupan, karunia-karunia Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kita mendengarkan kemarin tentang hal itu. Maka adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, pada sesi yang kelima ini kita akan mempelajari khususnya tentang isu-isu tentang pekerjaan Roh Kudus pada abad yang ke-21. Pada sesi kelima ini saya tidak akan lagi mengulangi apa yang sudah kita pelajari kemarin, tetapi saya akan memperlihatkan kepada kita bagaimana hal-hal tentang pekerjaan Roh Kudus itu banyak tidak dimengerti dengan tepat atau dilupakan oleh kita sekalian, atau mungkin sebagian dari kita. Hal ini penting sekali untuk kita mengerti, supaya kita bisa mengerti dengan benar dan bagaimana kita membuat karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan untuk kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama kembali tundukkan kepala, kita berdoa, kita memohon agar Tuhan memimpin kita di dalam sesi kelima ini, maupun juga di sepanjang Sikar hari yang terakhir ini. Mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika Tuhan masih boleh menuntun kami mengikuti Sikar di sesi kelima ini, di hari yang ketiga ini. Bapa, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan sendiri boleh beranugerah kepada setiap kami, sehingga kami pada hari ini kembali boleh dibukakan akan kebenaran firman Tuhan, boleh dimengertikan akan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon agar Roh Kudus itu sendiri yang boleh menuntun kami di dalam segala kebenaran firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan boleh menuntun setiap kami, dimanapun juga kami berada. Kami juga memohon kiranya Tuhan juga boleh menuntun hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Berilah pimpinan kepadanya. Kuasailah hati, pikiran, perkataannya. Sehingga apa yang disampaikan benar-benar berasal daripada-Mu saja. Kami memohon Tuhan boleh menyertai di seluruh sikar pada hari yang terakhir ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, pada hari ini saya kembali akan mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan seperti hari-hari sebelumnya, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Buat kita yang ada Alkitab di depan kita,
ada Alkitab, memiliki Alkitab. Saya mengajak untuk kita membuka Alkitab kita, dan pada hari ini kita akan membaca dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Adik-adik, kalau kita bertanya gitu ya, apakah Alkitab berbicara tentang isu-isu pekerjaan Roh Kudus pada zaman ini? Jawabannya iya. Alkitab berbicara akan hal itu. Di mana Alkitab berbicara akan hal itu, maka kita bisa melihat salah satunya adalah di dalam bagian yang kita baca pada pagi hari ini, pada sesi yang kelima hari ini. Maka ya, saya mengajak kita membuka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya mengajak kita sekalian membacanya, dan saya akan membacakan untuk kita sekalian 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saya ingin mengulangi yang di bagian awal. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara-saudara sekalian, Alkitab dengan jelas sekali memberikan pengertian kepada kita akan apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir, pada masa-masa yang sukar, pada masa-masa seperti sekarang ini. Dan kalau kita bandingkan 2 Timotius pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat kelima yang baru saja kita baca, kita bandingkan dengan yang kemarin kita baca. Saya mengajak kita sekalian kembali membuka Alkitab kita dari bagian yaitu dari Galatia pasal yang kelima. Kita akan membaca 2 ayat saja, yaitu ayat 22 dan ayat 23. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maka adik-adik, saudara-saudara sekalian, kita bisa bandingkan ya, apa yang terjadi yang disebutkan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga tadi dengan Galatia pasal yang kelima. Maka kita bisa melihat dengan jelas sekali bahwa apa yang terjadi di dalam zaman akhir itu bertolak belakang, bertentangan dengan buah Roh Kudus itu. Maka adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan, saya akan mengajak kita masuk di dalam kuis. Waduh, ini sesi belum selesai kok tiba-tiba ada kuis ya. Ya, saya tahu kalian suka kuis. Dan kuisnya pada kali ini, pada pagi hari ini, peraturannya sama dengan kuis-kuis sebelumnya. Peraturannya bagaimana? Saya akan menunjukkan gambar, dan kalian yang tahu jawabannya langsung tulis di kolom chat. Ingat, chatnya harus ke everyone. Ya, saya minta kepada panitia untuk perhatikan siapa yang pertama kali menjawab dengan benar. Bukan yang menjawab pertama, tapi yang menjawab pertama
dengan benar. Nah, nanti dicatat, dimasukkan poinnya. Siap ya? Siap ya? Kita masuk di dalam kuis. Pertanyaannya mudah. Ya, pertanyaannya itu mudah banget. Saya tunjukkan dulu. Gambarnya saya tampilkan di samping saya. Nah, pertanyaannya mudah. Nggak pakai hitungan ya. Yang tahu langsung tulis di kolom chat kepada everyone. Pertanyaannya adalah, pohon apa ini? Ada yang sudah jawab. Pohon apa ini? Ayo, pohon apa ini? Yang jawab baru satu. Ada yang tahu pohon apa ini? Pohon anggur, anggur. Ayo jawab lagi. Pohon apakah ini? Pohon apa ini? Saya kasih waktu 5 detik lagi ya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti. Tidak ada yang boleh menjawab lagi. Jawabannya sepanjang saya lihat, jawabannya cuma 2. Pohon anggur dan pohon zaitun. Masih tenot. Masih salah semua. Coba ya, saya kasih petunjuk lagi. Tadi kan lihat dari jarak jauh. Pohon apa? Nggak jelas. Sekarang saya tunjukkan bagian berikutnya dari pohon ini. Yaitu bagian apa? Bagian akarnya. Nah, ini akar dari pohon ini. Apa coba nama pohon? Yang tahu langsung kasih jawaban di kolom chat kepada everyone. Ini akarnya. Oh, jelas loh, di zoom akarnya. Yang ada di dalam tanah itu loh, di zoom. Ayo, siapa yang tahu? Terong. Ayo jawab lagi kepada everyone. Silakan. Siapa yang tahu? Labu. Ayo jawab. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Ada yang jawab yang lainnya? Saya kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berhenti. Nggak boleh ada yang jawab lagi. Jawabannya ada yang jawab. Terong, labu, semangka, ara, dan pari. Tenot. Salah semua. Salah semua. Nggak ada yang tahu. Akarnya ditunjukkan juga nggak tahu. Sekarang saya kasih petunjuk berikutnya. Kuis ini masih sama ya. Jadi tadi pohon ini punya akar seperti ini. Sekarang saya zoom lagi. Saya perjelas lagi pohon itu. Saya tunjukkan daunnya. Nah, saya tunjukkan daunnya. Langsung yang tahu, langsung boleh jawab di kolom chat kepada everyone. Pohon apa ini? Daunnya di zoom, di zoom. Ayo, pohon apa ini? Sudah jelas ya, ini ya daunnya seperti ini, jelas sekali loh. Ini sangat spesifik. Daunnya seperti jari-jari, tulangnya bentuknya seperti itu. Ayo apa? Ada yang jawab. Kiwi, tomat, ceri. Itu ya, ya kiwi, tomat, ceri. Apakah benar ya jawabannya ya? Apakah benar ya? Strawberry. Benar enggak ya? Sudah semakin jelas, semakin jelas. Saya kasih waktu 5 detik ya. Tinggal 5 detik ya waktunya. Palem. Oh, palem masa daunnya seperti ini. Blueberry. Oke, saya kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya lihat ya jawabannya. Ya sudah, nggak ada yang boleh kasih jawaban lagi. Ya, oke ya, tadi ada yang jawab mana ya, mulai dari mana ini tadi ya jawabannya ya. Tadi ara, pari, kiwi, tomat, ceri, strawberry, palem, blueberry, cherry, raspberry, daun sirih. Oke, rupanya ada satu yang kasih jawaban benar loh di antara jawaban-jawaban ini. Mana ya jawaban yang benar ya? Saya kasih tunjuk satu clue lagi. Satu clue lagi. Satu gambar ini. Yang tahu langsung kasih chat di kolom komentar kepada everyone.
Buah apa ini? Tadi siapa yang jawab pertama ya? Iya, betul, GKII Efesus. Iya, betul sekali. Semua, ya GKII Efesus saya lihat ya. Hebat kalian. Jawabannya betul, kiwi. Tapi, adik-adik, saudara-saudara sekalian, kita lihat ya, bagaimana kita tahu pohon itu pohon apa. Dari mana kita tahu? Lihat pohonnya, tahu enggak? Belum tahu. Lihat daunnya juga mungkin masih bingung, apalagi lihat akarnya. Kita bisa tahu dengan jelas, dengan pasti pohon ini pohon apa, kita tahu dari mananya. Dari buahnya ini loh, buahnya ini. Begitu kita tahu buahnya, kita langsung tahu dengan jelas pohon ini adalah pohon apa. Nah, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, maka hal itu adalah hal yang sama dengan kita sekalian. Kita juga tahu bahwa kita ini adalah benar-benar murid Tuhan atau tidak, dari mana? Dari buahnya. Tuhan Yesus dengan jelas sekali mengatakan, dengan hanya tinggal di dalam Aku, tinggal di dalam pokok anggur yang benar, maka kamu dapat menghasilkan buah. Nggak mungkin orang yang nggak mungkin pohon anggur menghasilkan buah semangka. Nggak mungkin. Maka pohon anggur menghasilkan buah anggur. Dan hanya dengan tinggal di dalam pokok anggur yang benar, maka kita dapat menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah yang lebat. Ingat ya, adik-adik, saudara-saudara sekalian, kita bukan cuma sekedar diminta untuk menghasilkan buah, kita diminta untuk menghasilkan buah yang lebat. Dan adik-adik sekalian, kemarin kita sudah tahu bersama-sama bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita diberikan satu anugerah. Anugerah yang diberikan kepada kita, yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kita adalah apa? Yaitu anugerah Roh Kudus. Kita diberikan anugerah penyertaan Roh Kudus kepada setiap kita. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu bekerja supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah roh. Dan adik-adik, saudara-saudara sekalian, pada zaman ini di abad 21 ini, kita akan melihat beberapa bagian dari buah roh, plus saya nanti akan menambahkan 2 poin yang ada di dalam Alkitab yang seringkali kita lupakan, yang seringkali luput dalam perhatian kita karena tekanan zaman yang begitu hebatnya. Ingat ya, buahnya pun kita tidak menghasilkan. Karena apa? Karena tekanan zaman ini begitu hebatnya, begitu luar biasa, sehingga kita tidak menghasilkan buah roh tersebut. Maka saya akan mengajak kita memperhatikan 5 hal, 3 hal dari buah roh, 2 hal yang dituliskan di dalam Alkitab yang perlu sekali untuk kita mengerti di dalam kaitan pekerjaan Roh Kudus dengan isu-isu pada abad ke-21 ini. Jadi 3 dari buah roh, 2 dari bagian Alkitab yang lain yang sangat berkaitan dengan isu-isu di dalam abad ke-21 ini. Yang pertama adalah buah roh yang juga adalah disebutkan pertama kali di dalam buah roh. Apa itu? Tetapi buah roh ialah apa tadi kita sudah membacakan? Kasih, Pak. Kasih, Pak. Kasih, betul sekali. Maka hal yang pertama kita akan lihat adalah hal tentang kasih. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, pada abad ini, kasih itu menjadi satu hal yang sudah sangat hilang di dalam kehidupan kita. Pada zaman ini, orang cenderung untuk egois. Pada abad ke-21 ini, orang didorong untuk mementingkan dirinya sendiri.
Adik-adik, saudara-saudara sekalian, kok bisa saya katakan orang didorong untuk mencintai diri sendiri, untuk egois? Jawabannya iya, karena pada zaman ini orang tidak dapat dilepaskan, ya, sebagian besar orang tidak dapat dilepaskan dengan satu benda yang namanya handphone. Di handphone ini kita secara sadar atau tidak sadar kita dibuat untuk kita mementingkan atau kita mengasihi diri kita sendiri. Karena apa? Karena apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rasa kita bisa senang dengannya, itu kita bisa cari dan kita bisa penuhi melalui handphone. Kita perlu apa? Kita perlu menghibur diri kita. Maka kita cari game yang menyenangkan hati kita. Kita dipanggil untuk belajar, mau? Tidak. Karena apa? Karena sibuk main game. Kita dipanggil untuk mendengarkan firman Tuhan, mau? Tidak. Bahkan di gereja pun ada beberapa orang yang pakai handphonenya kemudian sibuk main game. Sambil firman Tuhan diberitakan, sambil sibuk main game. Atau sibuk melakukan chatting, melakukan WhatsApp-an dengan orang lain. Kita sangat didorong untuk mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak diajar untuk mengasihi sesama kita. Kita tidak diajar untuk mengasihi Tuhan kita. Pada zaman ini, bahkan diri kita pun sendiri pada jam-jam makan, kita bisa sibuk main-main handphone kita melupakan di dalam waktu-waktu kita harus menjaga kesehatan kita. Karena apa? Karena kasih itu sudah demikian hilang. Orang didorong untuk mengasihi dirinya sendiri. Maka kasih yang sejati itu menjadi hilang. Kalaupun orang berbicara tentang kasih, maka kasih itu dimengerti dengan hanya kalau aku enak. Kalau aku mendapatkan manfaat, maka aku mengasihi. Aku mengasihi hanya jika aku mendapatkan manfaat dari apa yang aku kasihi tersebut. Kalau aku mengasihi orang lain, pertanyaannya adalah berapa banyak orang itu bermanfaat untuk diriku. Dan hal ini juga berlaku sama. Kalau aku mengasihi Tuhan, pertanyaannya adalah berapa manfaat yang aku dapatkan dengan mengasihi Tuhan. Pada zaman ini tidak jarang gereja-gereja yang mengatakan kasihi Tuhan, beri persembahan kepada Tuhan. Kalau kamu memberi persembahan kepada Tuhan, maka persembahanmu itu berapa jumlahnya akan dikembalikan 10 kali lipat. Wih, hebat ya. Jadi bagaimana? Kalau saya kasih persembahan 100.000, maka akan dikembalikan 1 juta. Wih, kalau saya kasih persembahan 1 juta, akan dikembalikan oleh Tuhan 10 juta. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, maka apakah benar ini adalah mengasihi? Jawabannya tidak. Ini bukan mengasihi. Ini adalah orang didorong untuk menjadi egois. Orang didorong untuk mengumbar hawa nafsunya. Ini adalah bukan kasih yang diinginkan oleh Tuhan. Ini bukan kasih yang merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus, bukan egoisme, bukan hasil pekerjaan Roh Kudus. Maka adik-adik, saudara-saudara sekalian, isu pertama di dalam pekerjaan Roh Kudus yaitu tentang kasih. Kasih seperti apa? Maka di dalam Alkitab jelas sekali kita dituntut untuk meneladani kasih seperti kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita sekalian. Kasih itu bagaimana sih? Kasih itu harus kita belajar kepada Tuhan. Kita harus meneladani Tuhan. Maka hal terpenting di dalam kasih yang seringkali dilupakan di dalam abad ini adalah di dalam mengasihi orang harus rela berkorban. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, ditulis di dalam Alkitab, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Allah mengasihi dunia, maka apa yang Allah lakukan? Allah
mengutus anaknya yang tunggal turun ke dunia ini untuk menjadi seperti manusia. Berhenti sampai di situ? Tidak. Menjadi seperti manusia, kemudian bagaimana? Berkorban. Mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Bagaimana kasih itu dinyatakan? Kasih itu dinyatakan dengan rela berkorban. Pada hari ini, pada zaman ini, pada abad ini, orang sudah kehilangan kasih. Bukan saja kehilangan kasih terhadap sesama, tetapi juga kehilangan kasih terhadap Allah. Orang tidak mau berkorban untuk bisa mengasihi Allah dengan sungguh. Orang tidak mau berkorban untuk dapat mengasihi sesama dengan sungguh. Orang bahkan tidak mau berkorban untuk belajar, untuk bisa mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Nanti kita akan lihat di dalam poin yang terakhir, di dalam poin keempat dan dalam poin yang kelima. Bagaimana orang tidak mau berkorban, bahkan belajar pun tidak mau. Tidak mau berkorban untuk mengasihi Allah. Tidak mau berkorban untuk mengasihi sesama. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, pada isu yang pertama ini, kita diajak kembali untuk ingat bahwa pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita menghasilkan buah roh. Dan buah roh yang pertama yang disebutkan adalah kasih. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengasihi dengan sungguh? Ataukah kita sudah mengasihi dengan konsep dunia? Kasih yang penting adalah aku enak, kasih yang penting adalah berapa menguntungkan aku. Ataukah kita dengan sungguh-sungguh mau mengatakan, aku mau mengasihi Allah, aku mau berkorban, aku mau mengasihi sesama, dengan aku berkorban untuk memberitakan Injil kepada sesama, untuk memberikan yang terbaik kepada sesama. Apakah kita sudah benar-benar dengan sungguh-sungguh menghasilkan buah roh itu dengan menunjukkan kasih kepada sesama kita? Ini adalah hal yang pertama. Hal yang kedua adalah penguasaan diri. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, penguasaan diri kembali adalah isu yang begitu penting di dalam zaman ini. Karena apa? Karena orang pada zaman ini diumbar nafsunya. Orang cenderung diberikan fasilitas untuk mengumbar nafsunya. Dan pada zaman ini diberikan embel-embel. Orang yang mengumbar hawa nafsunya dikatakan bahwa orang itu menegakkan hak asasi manusia. Maka kita bisa melihat ya, pada zaman ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi, yang dilegalkan, diizinkan, bahkan oleh hukum diizinkan, bahkan oleh masyarakat didukung, padahal jelas-jelas hal itu bertentangan dengan Alkitab. Antara lain apa? Antara lain seperti LGBT. Kalian tahu ya LGBT. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Bagaimana orang laki-laki jadi perempuan, orang perempuan jadi laki-laki, orang laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Hal-hal seperti ini jelas di dalam Alkitab itu dikutuk. Di dalam Alkitab, hal itu merupakan satu dosa yang sangat jelas sekali diungkapkan di dalam Alkitab. Tetapi pada zaman ini, hal itu dianggap sebagai hak asasi manusia. Tidak, itu tidak benar. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, saya bukan mengajari kita untuk membenci orang yang LGBT. Tidak. Kita harus mengasihi mereka dalam arti menyadarkan mereka. Kita tidak boleh membenci mereka. Tetapi kita juga tidak boleh menyetujui dengan apa yang mereka lakukan. Maka orang yang benar-benar anak Tuhan, orang itu akan memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri ini yang kita dapatkan di dalam Galatia pasal yang kelima, di dalam bahasa aslinya itu disebutkan dengan satu kata, yaitu enkratos. Penguasaan diri di dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya. Jadi adik-adik, saudara-saudara sekalian, Perjanjian Lama itu ditulis di dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani, dan Galatia adalah ada di dalam Perjanjian Baru. Maka Galatia ditulis di dalam bahasa Yunani,
Maka di dalam bahasa aslinya, penguasaan diri itu di dalam bahasa Yunaninya, penguasaan diri itu adalah enkratos. En itu artinya di dalam, dan kratos itu artinya adalah power atau kekuasaan. Jadi arti dari penguasaan diri ini adalah bagaimana seseorang itu memiliki kekuatan untuk menguasai dirinya. Kekuatan dari dalam sendiri untuk menguasai dirinya sendiri. Enkratos. Kalau kita dengar ya, pada zaman ini kita dengar istilah demokratos, itu artinya demo yang berkuasa, rakyat yang berkuasa. Demokratos, rakyat yang berkuasa. Theokratos itu artinya Theo yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Maka enkratos itu artinya adalah dari dalam diri yang berkuasa. Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita adalah, yang menjadi pertanyaan buat diri kita adalah, di dalam kehidupan kita ini siapa yang berkuasa? Adik-adik, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, kita banyak membuat keputusan setiap harinya. Maka sejak bangun tidur, kita langsung membuat keputusan. Hari ini saya mandi enggak ya? Ayo, siapa yang belum mandi? Hari ini saya sikat gigi enggak ya? Ayo, siapa yang belum sikat gigi? Maka sejak bangun tidur, kita langsung mengambil keputusan-keputusan. Pertanyaannya adalah, siapa yang berkuasa atas keputusan-keputusan kita? Maka di dalam Alkitab jelas sekali, penguasaan diri itu dikaitkan dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memimpin seseorang untuk mengambil keputusan-keputusan, untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar, untuk dapat mengalahkan apa? Untuk dapat mengalahkan dosa yang tidak seharusnya kita perbuat. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, di sini kita sadar ya, kita tiap hari di dalam keputusan-keputusan kita diperhadapkan kepada keputusan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, atau keputusan yang salah, keputusan yang berdosa. Maka kita mengambil keputusan yang benar atau yang salah. Itu kita perlu penguasaan diri. Siapa yang memimpin kita untuk mengambil keputusan tersebut? Apakah Roh Kudus yang memimpin kita atau hawa nafsu kita yang memimpin kita? Adik-adik, saudara-saudara sekalian, saya nggak tahu ketika kita mengikuti sekolah Injil, sekolah Injil Kristen remaja ya, pada hari ini, SIKR pada hari ini, kita dipaksa atau kita dengan rela hati. Kalau kita mengikuti SIKR pada hari ini, apakah kita dengan rela hati atau dengan terpaksa? Maka ada sebagian orang yang sudah diajak ikut mendengar firman Tuhan, ikut SIKR, tetapi menolak. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak mengambil keputusan dengan tepat. Menolaknya karena apa? Karena lebih enak main-main ya dibanding mendengarkan firman Tuhan. Lebih enak tidur-tiduran ya dibanding mendengarkan firman Tuhan. Maka ini adalah orang yang tidak menguasai diri, yang tidak menguasai diri dengan sungguh-sungguh, yang tidak mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk dia ambil di dalam kehidupannya. Maka saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, penguasaan diri itu mencakup apa saja sih? Penguasaan diri itu mencakup beberapa hal. Penguasaan diri yang pertama mencakup penguasaan atas perasaan. Manusia tidak dapat lepas dari yang namanya perasaan. Tiap orang punya perasaan. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah Roh Kudus berkuasa atas perasaan kita? Kemarin ada yang bertanya, bagaimana dengan fenomena-fenomena yang tidak sesuai dengan Alkitab, tetapi ada orang yang mengatakan, aku merasa enak, aku merasa gembira melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Bagaimana?
Apakah kita bisa membenarkan hal tersebut? Jawabannya tidak bisa. Karena apa? Karena buah roh itu jelas. Karena pekerjaan Roh Kudus itu jelas. Yaitu apa? Penguasaan diri. Termasuk di dalamnya adalah menguasai perasaan. Supaya perasaan itu tidak kita umbar. Tetapi perasaan itu dapat kita tundukkan kepada pimpinan Roh Kudus. Perasaan itu dapat kita tundukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Ingat ya, Roh Kudus tidak akan memimpin kita bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak mungkin. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus yang asli, yang sebenarnya akan bekerja memimpin kita untuk taat kepada firman Tuhan. Maka perasaan kita pun tidak boleh kita umbar. Perasaan kita harus kita tundukkan untuk sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, beberapa di antara kita yang mengikuti, ada yang SMP atau bahkan mungkin ada yang SD, gitu ya. Tetapi ada yang SMA dan juga ada yang sudah kuliah yang mengikuti SIKR pada pagi hari ini. Adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, maka saya katakan kepada kita sekalian, untuk kalian yang sudah mulai beranjak dewasa, untuk kalian yang sudah mulai ada rasa senang dengan lawan jenis, penguasaan diri adalah hal yang penting. Bagaimana Alkitab dengan jelas sekali mengatakan bahwa kita tidak boleh mencari atau tidak boleh berpasangan dengan kegelapan. Kita tidak boleh berjodoh dengan orang yang tidak seiman. Maka dari sejak awal, bagaimana kita memiliki penguasaan diri. Perasaan kita pun harus kita tundukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Maka kita harus taat kepada firman Tuhan. Cari jodoh, cari pasangan hidup, bagaimanapun juga harus taat kepada firman Tuhan. Harus pada saudara seiman kita, kepada anak-anak Tuhan saja. Tidak boleh kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tidak boleh. Penguasaan diri menyangkut penguasaan perasaan. Selain penguasaan perasaan, juga penguasaan atas pikiran. Pikiran kita itu tidak lepas dari kemungkinan untuk berdosa. Penguasaan diri yang pertama, penguasaan atas perasaan. Yang kedua, penguasaan atas pikiran. Karena pikiran kita ini mungkin sekali memiliki adalah pikiran yang berdosa. Maka kita harus menundukkan pikiran kita kepada pimpinan Roh Kudus. Kembali pada pimpinan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita dapat mengatakan ini benar atau ini salah. Berdasarkan apa? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan hikmat kita sendiri. Bukan berdasarkan pertimbangan kita sendiri. Tidak. Tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 12 dengan jelas sekali mengatakan, Paulus menuliskan, menekankan tentang pembaruan pikiran kita. Bagaimana pikiran kita pun ditundukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Hal ketiga di dalam penguasaan diri adalah berkuasa atas kebiasaan-kebiasaan kita. Setiap kita memiliki kebiasaan. Dan pada abad ini, kebiasaan-kebiasaan yang salah seringkali dianggap menjadi satu hal yang biasa karena hal itu sudah menjadi kebiasaan. Maka di dalam poin ketiga di dalam penguasaan diri, kita harusnya bisa berkuasa atas kebiasaan kita tersebut supaya kita tidak terjerumus di dalam kesalahan karena kebiasaan-kebiasaan kita tersebut. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, saya kasih contoh ya. Waktu kita sih mepet, tapi saya perlu kasih contoh. Beberapa waktu yang lalu, ketika ya saya pernah pergi ke satu daerah, kemudian saya harus tinggal di gereja, dan gereja itu rupanya tidak berjauhan dengan sebuah kafe, gitu ya. Pada waktu itu, tiap kali malam saya sebelum tidur, kafe itu ada live music, gitu ya. Dan pada waktu itu tiap malam live music yang diputar oleh kafe itu adalah lagu dari Anji, gitu ya. Mungkin beberapa saudara sudah pernah mendengar kisah saya ini. Ya, saya tiap malam mendengarkan lagu dari Anji yang judulnya
dia. Kalian tahu ya, saya waktu datang ke daerah tersebut, saya nggak pernah tahu lagu ini, gitu ya. Saya dan teman-teman saya itu pergi ke tempat itu karena saya mau pergi menginjili. Kami mau pergi melakukan penginjilan ke daerah tersebut. Kita sama sekali nggak pernah tahu, nggak pernah dengar lagu ini sebelumnya, gitu ya. Lagu itu masih baru pada saat itu, tetapi ketika kami sampai di gereja dan kami tiap hari harus tidur di gereja itu, maka tiap hari kami tiap malam jam 11 malam itu waktunya kami menjelang tidur karena kami pagi-pagi harus bangun, tetapi kafe di samping gereja itu pada jam segitu itu biasanya menyanyikan lagu live music, itu lagunya Anji yang judulnya Dia. Maka lagu itu tiap hari kita dengarkan. Kalian tahu teksnya ya. Dikatakan di sana apa? Oh Tuhan, ku cinta Dia, sayang Dia, inginkan Dia, utuhkanlah rasa cinta di hatiku, gitu kan? Hanya padanya untuk Dia. Wih, saya bisa hafal ya, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian. Waktu saya datang itu saya nggak tahu loh lagu itu, tapi tiap malam selama 1 minggu kita dengerin lagu itu tiap malam. Dan pada waktu pulang ke Jakarta kembali, kita satu mobil, teman-teman yang pergi penginjilan bersama-sama itu, satu mobil hafal lagu itu. Dan kita di dalam mobil itu waktu menuju bandara, kita menyanyikan lagu itu bersama-sama tanpa teks. Hebat ya, tanpa teks kita bisa menyanyikan lagu itu bersama-sama dengan tepat, dengan nada ya yang tepat gitu ya, sesuai dengan versi lagu itu. Mengapa bisa seperti itu? Karena kita kebiasaan. Kita kebiasaan tiap hari mendengarkan lagu itu. Saya nggak mengatakan bahwa kita nggak boleh mendengarkan lagu-lagu yang tidak rohani atau lagu-lagu yang rohana itu ya. Saya nggak mengatakan seperti itu. Tidak. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah hati-hati terhadap kebiasaan. Kebiasaan kita harus koreksi. Apakah kebiasaan itu adalah kebiasaan yang berkenan di hadapan Tuhan atau kebiasaan yang berdosa? Kalau kebiasaan itu adalah kebiasaan yang berdosa, maka kita harus menguasai diri kita untuk mengikis habis kebiasaan berdosa itu. Untuk kita kembalikan kepada kebiasaan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah poin berikut di dalam penguasaan diri. Dan poin terakhir di dalam penguasaan diri adalah kita berkuasa atas kesenangan. Bukan berarti kita nggak boleh punya kesenangan, kita boleh punya kesenangan, kita boleh punya hobi. Tapi hati-hati, hobinya apa? Kalau ada orang punya hobi nyolong, nyuri, ada orang yang punya kebiasaan suka nyuri. Itu boleh dipelihara? Nggak boleh. Oh iya, ada orang yang suka punya kebiasaan membicarakan kejelekan orang lain. Tahu ya, itu otomatis mempunyai kesenangan membicarakan orang lain. Ada rasa puas di dalam diri kalau menunjukkan kejelekan si A, menunjukkan kejelekan si B, menunjukkan kejelekan si C. Hati-hati, hati-hati kesenangan-kesenangan seperti ini. Tuhan tidak berkenan terhadap kesenangan-kesenangan seperti ini. Kita perlu menguasai diri, mengikis habis kesenangan-kesenangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah poin kedua. Isu penting di dalam abad ini yang perlu kita perhatikan. Kita perlu memperhatikan bagaimana Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja membuat kita bisa menguasai diri. Hal yang ketiga, hal yang terakhir di dalam buah roh yang perlu saya anggap kita perlu untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh, yaitu kebaikan. Kebaikan di dalam bahasa aslinya adalah agatosune. Agatosune artinya adalah kebaikan itu adalah kebaikan yang bekerja untuk orang lain. Jadi kebaikan itu yang dimaksud di dalam buah roh itu bukan sekedar kebaikan di dalam kata-kata. Bukan sekedar di dalam kata-kata yang indah atau di dalam janji-janji yang indah. Tetapi agatosune itu artinya love in action. Kebaikan itu artinya adalah kasih di dalam tindakan. Jadi, adik-adik saudara-saudara sekalian, kita lihat ya, Roh Kudus itu Tuhan anugerahkan kepada kita diam tinggal di dalam setiap orang percaya untuk orang percaya itu bisa menghasilkan
perbuatan yang baik. Perbuatan baik di sini tentu tidak dapat dilepaskan dari kebenaran. Ya, baik di sini artinya adalah kebaikan yang dihasilkan sesuai dengan pekerjaan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Jadi kebaikan ini bukan kebaikan yang berasal dari diri kita, tidak, tetapi kebaikan ini adalah kebaikan yang mampu kita lakukan karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Maka sampai sini kita jelas ya. Kalau kita ditanya, orang Kristen harus berbuat baik tidak? Jawabannya harus. Apakah orang Kristen berbuat baik supaya masuk surga? Tidak. Orang Kristen berbuat baik bukan untuk supaya masuk surga. Jelas ya, kita ini diselamatkan karena iman kepada Kristus. Dan darah Kristus itu cukup, darah Kristus itu cukup untuk menebus dosa kita. Tidak perlu andil kita, tidak perlu kebaikan kita. Oke, kalau orang Kristen diselamatkan bukan karena kebaikan, tetapi karena iman kepada Kristus, karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa tersebut. Lalu untuk apa orang Kristen berbuat baik? Jawabannya, orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka orang itu akan diberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang menghasilkan kebaikan. Love in action, kasih di dalam perbuatan, yang disebut dengan kebaikan itu di dalam kehidupannya. Maka kebaikan itu bukan menjadi cara untuk orang mendapatkan keselamatan, tidak. Tetapi kebaikan itu adalah bukti bahwa orang itu adalah orang yang benar beriman kepada Kristus. Sekali lagi, kebaikan itu bukan cara untuk mendapatkan surga, tetapi kebaikan itu adalah bukti bahwa orang tersebut benar adalah anak-anak Tuhan, benar adalah orang yang percaya kepada Kristus. Karena kebaikan itu bukan keluar dari diri kita, tidak, tetapi kebaikan itu keluar karena hasil pekerjaan Roh Kudus. Ingat, di dalam keberdosaan kita tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak mungkin. Maka dengan pekerjaan Roh Kuduslah kita bisa melakukan kebaikan itu. Maka di sini kita bisa melihat ya, adik-adik, saudara-saudara sekalian, bagaimana hal ketiga, hal yang begitu penting, isu yang begitu penting. Bagaimana kita bisa melihat pekerjaan Roh Kudus itu melalui diri kita, yaitu melalui kebaikan yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan ingat, tiap kali kita mengerjakan kebaikan, itu bukan karena kehebatan kita, tidak, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan kebaikan ini. Yang keempat, hal yang keempat adalah belajar kebenaran firman Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus yang begitu penting di dalam zaman ini adalah bagaimana orang mau belajar kebenaran firman Tuhan. Hal ini sudah sempat saya singgung kemarin, tetapi kembali saya tekankan hari ini. Karena apa? Karena di zaman ini orang cenderung malas untuk belajar firman Tuhan. Dan orang-orang Kristen pada zaman ini banyak hanya mau berkat, tidak mau belajar. Hati-hati. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mau berkat, hanya mau entertainment, tetapi tidak mau belajar firman Tuhan. Banyak gereja yang menampilkan entertainment, artis-artis yang diunggulkan, puji-pujian yang mendapatkan begitu banyak hal seperti diskotik di dalamnya, tetapi melupakan ketatan, kesungguhan di dalam belajar firman Tuhan. Itu bukan suatu semangat yang benar. Tidak. Tetapi pekerjaan Roh Kudus, jelas Alkitab katakan, kalau Roh Kudus itu diutus, Roh Kudus itu akan mempermuliakan anak, akan mengingatkan kita akan apa yang Kristus ajarkan. Maka hal ini adalah hal yang penting untuk kita perhatikan.
Di zaman ini banyak anak-anak muda, bahkan di dalam gereja, diajak bukan untuk menikmati firman Tuhan, tetapi untuk menikmati hiburan. Bukan diajak untuk mendalami firman Tuhan, tetapi diajak untuk menikmati entertainment. Firman Tuhan tidak mendapatkan tempat yang utama. Firman Tuhan mendapatkan tempat yang sisa-sisa. Yang utama adalah bagaimana saya dipuaskan, bagaimana saya bisa memuaskan hawa nafsu saya, bahkan di dalam gereja. Banyak firman Tuhan, banyak khotbah-khotbah yang tidak lagi kembali kepada firman Tuhan, hanya menuruti hawa nafsu, mengikuti dongeng-dongeng. Maka kita sudah melihat begitu banyak ajaran-ajaran yang tidak tepat. Ya, saya harus katakan, bagaimana misalkan perjamuan kudus itu tidak dikembalikan kepada sakramen yang sakral, tetapi perjamuan kudus itu dilecehkan dengan hanya sekedar untuk menyembuhkan penyakit gatal-gatal kulit, hanya sekedar untuk membuat orang itu yang misalkan rambutnya susah tumbuh menjadi lebat rambutnya dan sebagainya. Perjamuan kudus itu dilecehkan sedemikian rupa. Padahal jelas Alkitab mengatakan bahwa perjamuan kudus itu diadakan untuk apa? Untuk memperingati akan kematian Kristus yang menebus dosa kita. Tapi pada zaman ini banyak hal tersebut diselewengkan dengan dongeng-dongeng manusia yang tidak lagi kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Maka Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, seharusnya membuat kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, adik-adik sekalian, Johannes Calvin di dalam bukunya Institutio, Johannes Calvin adalah seorang yang begitu luar biasa di dalam sejarah gereja. Di dalam buku Institutio yang ketiga mengatakan bahwa akal budi manusia itu selalu condong kepada kesombongan, sehingga nggak bisa berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika seorang ditegur dengan kebenaran firman Tuhan, maka orang itu tidak menjadi mau mentaati, tetapi orang itu bisa marah-marah kepada orang yang menegur yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka Roh Kudus itu bekerja untuk menerangi hati kita sehingga kita boleh taat kepada firman Tuhan. Roh Kudus itu bukan cuma bekerja pada saat kita percaya kepada Kristus. Roh Kudus itu bukan sekedar menjadi pemrakarsa di dalam iman kita, tidak. Tetapi Roh Kudus itu juga membawa iman itu bertumbuh. Ya, lihat ya. Roh Kudus itu membuat kita beriman kepada Kristus, tetapi Roh Kudus nggak berhenti sampai di situ saja. Roh Kudus juga memimpin iman kita supaya bertumbuh. Bagaimana Roh Kudus memimpin iman kita supaya bertumbuh? Dengan belajar firman Tuhan. Maka Roh Kudus akan menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, supaya kita bisa belajar firman Tuhan dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan berbalik dari dosa-dosa kita untuk boleh taat kepada firman Tuhan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang sering dilupakan pada zaman ini. Karena orang berpikir pergi ke gereja itu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita perlu melihat apa yang kita lakukan di gereja. Kalau kita cuma ngawur-ngawuran atau kita ngelamun di gereja atau gereja tersebut tidak kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ya kita perlu belajar untuk boleh menyesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan tersebut. Ini adalah hal yang keempat. Dan hal yang terakhir, hal yang kelima, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kesatuan tubuh Kristus. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita bersama-sama membuka Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-3. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Mestinya kita bisa membaca sampai dengan ayat yang terakhir, tapi saya akan kutip beberapa. Efesus pasal 4 ayat yang ke-3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera
satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat yang kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dari Bapa, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Kemudian saya mengajak kita lompat pada ayat yang 15 dan ayat yang ke-16, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih yang bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, salah satu pekerjaan Roh Kudus yang tidak boleh kita lupakan di dalam tubuh Kristus adalah kesatuan tubuh Kristus. Di dalam Alkitab dengan jelas sekali menyatakan, menunjukkan kepada kita bahwa tiap kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus itu. Kita ini memiliki karunia, kita memiliki hal-hal yang memang Tuhan berikan kepada kita, dan tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Untuk apa kita memiliki semuanya itu, dan kenapa kita nggak sempurna? Jawabannya jelas, Tuhan menginginkan supaya kita ada di dalam satu tubuh Kristus, untuk satu dengan yang lain bisa bekerja sama, satu dengan yang lain bukan saling menjatuhkan, tetapi bekerja sama untuk ada di dalam satu tubuh, untuk melayani Tuhan, untuk benar-benar bisa hidup bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 dari Efesus pasal 4 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Maka di dalam persatuan tubuh Kristus, jangan lupa hal yang terpenting adalah berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kebenaran itu menjadi hal yang penting untuk kesatuan tubuh Kristus. Yang satu jangan menganggap dirinya lebih penting dibanding yang lain, tetapi bagaimana dengan kasih kita bisa saling membangun, saling memperhatikan, saling menganggap yang satu lebih utama dibanding diri sendiri. Dan di dalam satu tubuh Kristus, kita bisa membangun pekerjaan Tuhan dengan lebih luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik saudara sekalian, maka di sini kita bisa mengerti bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, ada di tengah-tengah komunitas orang percaya, yaitu kita harus satu di dalam tubuh Kristus itu, saling membangun, saling menguatkan. Berapa di antara kita yang saat ini sudah sangat sibuk dengan diri sendiri, bahkan di zaman yang COVID ini, gitu ya, di zaman pandemi ini, kita seringkali seperti saat ini, kita beribadah pun di rumah masing-masing. Kita sulit untuk dapat bertemu satu dengan yang lain. Tetapi kita kembali diingatkan, pekerjaan Roh Kudus menuntut kita untuk memiliki kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ini adalah 5 hal yang menjadi tantangan kita, tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita menangkan. Ingat ya, mulai dari yang pertama, apa? Kasih. Yang kedua adalah apa? Penguasaan diri. Yang ketiga adalah apa? Kebaikan. Yang keempat adalah bagaimana kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, kesatuan tubuh Kristus. Kiranya 5 isu ini yang saya pikir ini adalah isu yang penting di dalam abad ini, membawa kita semakin mengerti bagaimana pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus boleh diterapkan melalui kehidupan kita. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi bagaimana kita menyatakan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus ini di tengah-tengah dunia yang membutuhkan. Pertanyaannya adalah, maukah, relakah kita bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur di dalam sesi yang kelima ini, kami boleh diingatkan di zaman yang begitu buruk, di zaman yang begitu memberontak kepada Tuhan, kami sekali lagi diingatkan bagaimana kami boleh dengan sungguh-sungguh
dengan kesadaran diri, boleh hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin setiap kami, untuk kami boleh bekerja sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak menuruti hawa nafsu kami, tetapi kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang layak di hadapan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bekalilah kami, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati, dengan kasih yang daripada Tuhan saja, melihat dunia ini dan mau menyatakan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu di dalam melalui kehidupan kami di dalam dunia ini. Pimpinlah setiap kami ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bagaimana jika ada orang tidak ingin menjadi penginjil, namun orang itu sudah diinsafkan? Apakah ia harus memberitakan Injil? Iya, ya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya, saudara-saudara, adik-adik sekalian. Saya senang sekali kalau kita mendengar firman Tuhan, kemudian kita tidak mengerti, kemudian kita bertanya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat positif, sangat baik sekali, supaya firman Tuhan yang kita dengarkan itu bisa teraplikasi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya tadi, kalau orang nggak mau jadi penginjil, padahal orang itu sudah insyaf, orang itu sudah percaya kepada Kristus, lalu bagaimana dia memberitakan Injil? Adik-adik sekalian, coba kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-28, Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18, sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 28, ayat 18, sampai dengan ayat 20, saya bacakan untuk kita sekalian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik, saudara-saudara sekalian, perintah ini Tuhan Yesus berikan bukan cuma kepada murid-murid Tuhan Yesus yang ada, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat itu, tetapi perintah ini adalah perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita yang percaya kepada Kristus. Perintahnya apa? Perintahnya jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka adik-adik, saudara-saudara sekalian, perintah untuk mengabarkan Injil itu bukan cuma sekedar perintah yang harus dilakukan oleh pendeta atau penginjil. Tidak. Perintah mengabarkan Injil itu juga harus dilakukan oleh setiap kita yang mengaku bahwa kita ini adalah umat milik Tuhan, yang mengaku bahwa kita ini percaya kepada Kristus. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, begini ya, kalau kita tahu sesuatu hal itu baik, sesuatu hal itu benar, maka kita itu mempunyai satu kecenderungan, satu keinginan untuk memberitakan kebenaran, kebaikan itu kepada orang lain. Betul ya? Betul ya? Kalau kita benar-benar yakin hal itu adalah hal yang baik, hal itu adalah hal yang sungguh indah, maka kita itu mempunyai satu keinginan untuk memberitakan kebaikan itu kepada orang lain. Contohnya seperti ini. Saya punya teman, punya keponakan, punya orang-orang yang saya kenal itu yang suka dengan grup band Korea, entah boy band atau girl band Korea gitu ya, mulai dari BTS gitu kan, ataupun Blackpink dan sebagainya. Maka orang-orang itu yang melihat bahwa grup band itu adalah grup band yang begitu menarik, begitu indah, dia selalu mengatakan, "Ayo, kamu ikut dengerin lagunya. Ayo, kamu ikut dapatkan albumnya." Dia akan mengeluarkan album loh. Albumnya ini limited. Albumnya ini limited.
Ayo kamu ikut beli yuk, beli lagunya, beli albumnya. Juga jangan lupa ini loh, di YouTube ada videonya dia, video klip musiknya dia. Ayo ikut di like gitu kan. Ayo dilihat, ikut di like. Maka kita lihat ya, kalau kita tahu ada sesuatu hal yang baik, ada sesuatu hal yang menyenangkan hati kita, maka kita cenderung mengajak orang lain juga ikut mengetahuinya, ikut menikmatinya. Kalau kita tahu ada makanan enak, kemudian kita ketemu teman kita katakan, ayo sini ada bakso enak, ayo kita makan yuk, kita makan bareng, bayarnya sendiri-sendiri, makannya bareng. Itu loh ada bakso yang enak, ayo kita makan bareng. Kita cenderung untuk melakukan hal seperti itu. Maka sama, ketika kita tahu, kita sadar bahwa berita Injil adalah berita satu-satunya berita untuk seorang itu bisa diselamatkan. Tidak ada cara lain. Satu-satunya hanya melalui Kristus saja. Berita Injil ini begitu berharganya, begitu pentingnya. Kenapa begitu penting? Karena kalau orang tidak beriman kepada Kristus, dia pasti binasa. Neraka itu menunggu dia. Nggak ada jalan lain untuk orang itu diselamatkan. Satu-satunya orang itu diselamatkan adalah dengan percaya, beriman kepada Kristus. Maka berita yang begitu luar biasa ini harusnya tidak perlu penginjil, tidak perlu pendeta yang memberitakan, yaitu setiap kita. Iya, setiap kita, setiap kalian, baik kalian yang masih SD, SMP, SMA, atau kalian yang sudah kuliah, setiap kita sekalian harus memberitakan Injil. Karena Injil ini adalah berita yang begitu indah. Berita Injil ini lebih daripada sekedar kalau kita melihat ada seorang pejalan kaki yang sedang nyebrang, kemudian dia hampir ditabrak truk. Kalau misalkan kita lihat ya di dalam kehidupan kita, ada seorang pejalan kaki sedang nyebrang jalan, kemudian dia ada truk yang mau menabrak kita, apa yang kita lakukan? Kita teriak sekeras-kerasnya, kalau sempat mungkin kita lari, kita ambil dia, kita tarik dia, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawanya. Berita Injil itu lebih daripada sekedar itu. Kita tahu orang ini pasti nggak ada harapan. Kalau nggak percaya kepada Kristus, dia pasti masuk neraka. Maka kita harus beritakan Injil kepada dia. Kita harus teriak benar-benar. Kita harus sungguh-sungguh mau memenangkan dia. Karena tidak ada jalan lain. Satu-satunya adalah percaya kepada Kristus. Maka jawabannya adalah, iya, bukan hanya penginjil, bukan hanya pendeta. Setiap kita, dari sejak kecil, setiap kita harus memberitakan Injil. Dan kemarin saya mengatakan bahwa bagaimana Roh Kudus itu bekerja melalui kita, bukan sekedar saat kita percaya. Roh Kudus itu juga bekerja melalui kita untuk kita memberitakan Injil kepada orang lain, menyadarkan dunia akan keberdosaan mereka. Jadi itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang kita harus nyatakan di dalam kehidupan kita. Tugas setiap kita, bukan hanya tugas penginjil atau pendeta. Seperti itu jawabannya. Baik. Selanjutnya kita ada pertanyaan untuk sesi yang kali ini nih Pak. Ini contoh kasus lebih tepatnya. Jadi saya bacakan. Pak, saya mau bertanya, kalau misalnya saya berbuat dosa, saya takut berdoa kepada Tuhan karena takut menghadap Tuhan dengan hati yang tidak benar atau tidak tenang. Sebaiknya saya berdoa langsung atau menunggu sudah tenang baru berdoa. Rasanya takut menghadap Tuhan dengan tidak benar, tapi saya juga takut kalau saya tidak bisa tenang kalau tidak berdoa. Menarik nih, Pak. Iya. Ya, sekali lagi saya bersyukur ya ada anak Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan seperti ini. Ini menunjukkan kita dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Kalau kita sudah melakukan perbuatan dosa dan hati kita ini dipenuhi dengan rasa bersalah, rasa tidak enak, kemudian kita takut menghadap Tuhan, sampai di situ itu adalah hal yang sangat tepat sekali. Jadi kita sadar bahwa diri kita ini adalah orang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak
layak untuk bahkan berdoa kepada Tuhan. Kita ini nggak layak. Tapi adik-adik, saudara-saudara sekalian, ini kita nggak berhenti sampai di situ, gitu ya. Iman kita, iman kepada Kristus, iman Kristen kita nggak berhenti sampai di situ. Kita tahu bahwa kita ini orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kita juga tahu bahwa anugerah Tuhan itu begitu besar di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk kita diizinkan berdoa kepada Tuhan. Jadi, bahwa setiap kita bisa berdoa kepada Tuhan. Entah waktu feeling kita, waktu perasaan kita tidak baik, entah perasaan kita baik, kita semua harusnya sadar bahwa kita diizinkan, kita dapat berdoa. Karena apa? Karena Kristus sudah mati untuk kita. Maka setiap kali berdoa, kita menutup doa kita dengan mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa kita menutupnya dengan mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus? Jawabannya jelas, karena tidak mungkin kita dapat berdoa jika kita tidak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya melalui penebusan Kristuslah doa kita diperkenan oleh Tuhan. Maka menjadi pertanyaan praktisnya tadi, apakah saya harus menunggu? Apakah saya harus datang kepada Tuhan? Maka jawaban saya adalah kita harus segera datang kepada Tuhan. Karena siapakah yang bisa menyelesaikan permasalahan kita? Bukan kita sendiri. Yang dapat menyelesaikan permasalahan kita adalah Tuhan itu sendiri. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, Alkitab memberikan contoh yang begitu nyata di dalam hal ini. Yaitu pada waktu peristiwa apa? Pada waktu peristiwa di atas kayu salib. Tahu ya, Tuhan Yesus waktu naik ke atas kayu salib, Tuhan Yesus tidak sendirian. Ada penjahat di sampingnya. Tuhan Yesus tidak berbuat jahat. Tuhan Yesus tidak ditemukan kesalahan. Dia naik ke atas kayu salib. Tetapi ketika dia naik ke atas kayu salib, ada penjahat di sampingnya. Dan salah satu penjahat di sampingnya, ketika dia di atas kayu salib, ketika dia digantung, dia lakukan apa? Dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan mengingat dia. Dan Tuhan langsung mengabulkan doanya. Saudara-saudara sekalian, yang menyelesaikan dosa kita siapa? Diri kita? Enggak. Yang menyelesaikan dosa kita siapa? Kehebatan kita, kemampuan kita? Enggak. Yang menyelesaikan dosa kita siapa? Yang menyelesaikan dosa kita adalah Tuhan. Bahkan saya katakan, bukan cuma setelah selesai berbuat dosa kita berdoa. Seharusnya kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita ketika kita akan berbuat dosa. Ya, jadi jangan menjadi anak yang sekedar, aduh berbuat dosa, okelah Tuhan kan Maha Pengampun, aku berdoa minta ampun kepada Tuhan. Tidak loh. Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita untuk mengingatkan kita. Aneh sekali kalau kita ini bisa lancar berbuat dosa. Aneh sekali. Roh Kudus itu bekerja mengingatkan kita. Sebelum kita berbuat dosa, kita diingatkan. Apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita segera berdoa. Mohon ampun kepada Tuhan. Kalau kita sudah punya niatan seperti itu. Supaya kita berhenti berbuat dosa. Ya, jadi ketika kita misalkan, kita mau ujian, kemudian kita katakan, aduh, nggak enak belajar. Lebih baik nyontek aja. Harusnya kalau Roh Kudus benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita langsung diingatkan, nggak boleh. Kamu nggak boleh nyontek, kamu harus jadi saksi Tuhan. Maka kita harus lutut berdoa kepada Tuhan. Minta ampun, Tuhan ampunilah. Ada pikiran buruk yang sudah merasuk di dalam diriku. Jadi jangan tunggu selesai berbuat dosa. Jangan tunggu seperti itu. Tetapi jika kita pun berdosa dan kita sadar Tuhan itu Maha Pengampun. Lihat ya, dua hal ini jangan kita salah mengerti. Jadi Tuhan itu Maha Pengampun, tetapi kita juga harus mengerti bahwa kita harus hidup menjadi terang. Jangan tunggu berbuat dosa baru minta ampun, tapi berhenti sedini mungkin sebelum kita berbuat dosa.